As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam. Amma ba'du. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Ma'un dari kitab Taisir Al-Karim Al-Mannan Al-Karim Al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tapi din ini bukan hanya agama-agama, tapi hari pembalasan, hari kebangkitan juga din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailun lil musallina, maka celakalah orang-orang yang sholat. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi koma, kalau musallin itu jangan langsung celaka orang sholat, bukan. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. An sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'mun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Yura'una wa yamna'una al-ma'mun, dan mencegah atau enggan untuk menolong orang lain, menolong dengan barang-barang yang berguna. Nanti ada di tafsirnya. Saya baca tafsir Sa'di. Yaqulu ta'ala dzamman liman taraka huquqahu. Allah berfirman dan mencela dalam surat ini, mencela yang meninggalkan hak-hak Allah wa huquq ibadihi, dan hak hamba-hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ay bil ba'tsih. Tahukah kamu orang yang mendustakan kebangkitan, wal jaza, dan pembalasan. Fala yu'minu bima ja'at bihi rusul, maka dia tidak beriman dengan apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Fadzalika alladzi yad'ul yatim ay yadfa'uhu bi'unfin wa syiddatin, mendorong, menghardik, itu makna yadfa'uhu bi'unfin, dengan kuat, wa syiddatin. Wala yarhamuhu, dan tidak kasih sayang kepada anak yatim, tidak sayang. Liqasawati qalbihi, karena membatu hatinya. Wali'annahu la yarju thawaban wa la yakhsha iqaban, dan dia tidak takut, tidak mengharap pahala, dan juga tidak takut kepada siksa. Wala yahuddu ghairahu, ay tidak mengajak orang lain, ala ta'amil miskin, wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskina. Kalau mengajak orang lain agar berbuat sekali, apalagi atas dirinya sendiri mau mengeluarkan, ini mana? Wa min babi aula, apalagi annahu bi nafsihi la yut'imul miskin, apalagi dia memang sudah tidak biasa memberi orang makanan miskin, orang miskin. Fawailun lil musallina ay al multazimina li iqamatis sholati walakinnahum an sholatihim sahun. Orang yang biasa sholat, mengerjakan sholatnya, akan tetapi mereka lalai dari sholat mereka. Ay, yakni mudayyi'una lahu, menyia-nyiakan sholat mereka. Tarikuna liwaktiha, meninggalkan waktunya,
celaan adab adalah satu makna celaan. Wa amma sahbu fi sholati, ini ada pakai an. Amma sahbu anis sholati, yang mendapat celah itu, yang dicela itu pakai kata-kata an sholatihim sahbu. Wa amma sahbu fi sholati, adapun lalai ketika mengerjakan sholat, maksudnya pikiran mungkin kemana-mana gitu kan ya. Fahada yaqa'u min kulli ahadin, ini bisa terjadi pada setiap orang, hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasul. Surah kita cerita di bulan Ramadan, Rasulullah pernah lupa sholat 4 rakaat, tahu itu sholat beliau 2 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat ikut semuanya salam, dua kali 2 rakaat salam, ikut salam semuanya. Tidak ada yang berani berbicara kecuali ada seorang sahabat dunia yang berkata, ya Rasulullah, apa surat sholat ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah sholat dikosong Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Asadaqul yadain, betul ini yang dikatakan Yadain? Qalu na'am, ya betul Rasulullah. Akhirnya ditambahlah 2 rakaat. Rasulullah itu menusit, kata Rasulullah, saya mau lupa. Nah, lupakan, nusit. Kemudian walihada wasafallahu haula'i birriya'i wal qaswah wa 'adabir rahmah. Baik, ini ada berapa makna daripada keterangan alladzina hum an sholatihim sahun ini. Nah, Al-Imam Ibnu Abbas berkata, beliau mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun ini orang-orang munafik. Ini kata Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang kalau sholat itu masih menunggu dilihat orang banyak. Nah, ketika tidak ada orang, dia tidak sholat. Ini kata Ibnu Abbas. Kemudian ada keterangan juga dari beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang-orang yang biasa sholat, kemudian mereka tidak sholat berhenti total. Imma, ini kata beliau, anfiqliha bil kulliyah, jadi tidak mengerjakan sama sekali. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya an sholatihim sahun itu anfiqliha fil waqtil muqaddar laha syar'an, maksudnya keluar dari waktu atau mengakhirkan waktu dari waktu yang seharusnya dikerjakan, atau mungkin juga keluar dari waktunya, sama saja dia tidak sholat. Maksudnya sudah keluar waktu asar, dia sholat asar, keluar waktu maghrib, sholat maghrib. Itu juga pendapat bagian dari tadi makna daripada sahuna. Kemudian Atha bin Dinar berkata, alhamdulillah alladzi qala an sholatihim sahun. Kata Atha, alhamdulillah yang berfirman alladzina an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Walam yakul, dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun. Fi sholatihim sahun, dalam sholatnya. Kan pakai an, kalau fi di dalam, kalau an itu dari luar. Apa kata Atha? Nih keterangan dari beliau, imma an waqtiha al-awwal, ada orang yang sahun an sholatihim itu kenapa? Dia itu tidak mengerjakan sholat pada waktu. Fayuakhirunaha ila akhirihi daiman awwaliban, biasa dia terus menunda-nunda waktu sholat, kebiasaan dia memang. Kemudian kata dia juga, wa imma an adaiha bi arkaniha ala wajhil ma'mur bihi, atau dia itu tidak sempurna rukun dan syarat-syarat sholatnya. Nih penafsiran kedua dari kata Atha bin Dinar. Kemudian beliau berkata, wa imma anil khusyu'u fiha wa tadabbur lima'aniha, atau dia ketika sholat tidak khusyuk dan tidak tadabbur, memperhatikan apa-apa yang dibaca, makna-makna yang dibaca dalam sholatnya. Kemudian Ibnu Katsir berkata, fal lafdu yashmal hada kullah. Lafaz ini menunjukkan sahur itu semua yang disebutkan ketiga-tiganya barusan. Maka barang siapa, dikata Ibnu Katsir, mempunyai salah satu sifat yang 3 tadi itu, berarti dia itu mengerjakan
mengerjakan salah satu dari itu bisa ada sifat kemunafikannya. Tapi kalau ketiga-tiganya, kata Ibnu Katsir, dikerjakan sudah tidak khusyuk, sudah terlambat waktunya, rukunnya tidak sempurna, itu bisa munafik. Kemudian beliau Ibnu Katsir berkata, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, qala alaihi salatu wassalam, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, sampai 3 kali Rasulullah. Itu salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa, dia duduk tidak segera salat, menunggu matahari terbenam. Hatta idza kanat baina qurnai asy-syaitan, sampai ketika matahari sudah mau copot, sudah mau terbenam, ada di antara 2 tanduk setan. Begitu juga ketika terbit, dalam satu hadis sahih juga, qama, baru dia berdiri itu salat, fana arba'an, akhirnya dia itu salat 4 rakaat seperti ayam. Ayam yang makan jagung atau anak royong dulu terburu-buru, la yadhkurullaha fiha illa qalila, rawahu Bukhari Muslim. Dia tidak zikir, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Terus saya berkata, itulah akhir salat asar. Akhir salat asar atau asar dikerjakan sudah menjelang waktu maghrib. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi. Saya terangkan dulu ini masalah khusyuk. Ibnu Atha bin Dinar berkata, alhamdulillah Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim, tapi berfirman an sholatihim. Masalah khusyuk dalam sholat itu memang terus kita hilang total, enggak. Terus ketika khusyuk, enggak khusyuk, lupa segala-galanya. Sudah kita pelajari panjang lebar di kitab Bulughul Maram masalah ini. Jadi dia jangan diartikan ketika orang maaf, ketika kita melihat orang enggak khusyuk itu mungkin orang dulu ketel, enggak apa-apa, enggak rukuk dan enggak apa-apa. Atau ketika kita melihat orang sholat sambil gendong anak, benar-benar itu enggak khusyuk sholatnya. Rasulullah sudah memberikan contoh itu, bukan bertindak khusyuk dalam sholat. Jadi sudah diterangkan masalah sholat ini. Siapa sih yang terus total? Ada yang katakan kalau seperti Sayyidina Ali itu ketika ditombak langsung tidak merasa melanjutkan sholatnya. Itu Sayyidina Ali beda dan kita tingkatnya beda, tingkatnya beda. Dan makanya Rasulullah ketika ditanyakan yang sudah kita pelajari dari kitab Bulughul Maram, ketika sujud dalam salah satu sholatnya itu, dan sudah saya sampaikan di khutbah Jumat, apa? Sujud lama sampai Syaddad bin Aus bangkit dari sujudnya, ternyata melihat Hasan atau Husain ada di atas punggung Rasulullah. Dia kembali lagi ke sujudnya Syaddad bin Aus. Setelah sholat selesai, setelah salat, beberapa saat tanya ke Rasulullah, Rasulullah, engkau tadi di salah satu sujud lama sekali, mungkin ada sesuatu yang terjadi atau turun wahyu kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak ada terjadi. Walakin ada ibni irtahalani, ini anak saya, ibni, cucu beliau. Irtahalani, naik di atas punggung saya. Dan saya ingin wa ana karid, saya tidak suka dia. Terus mau bangkit segera, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia memenuhi hajatnya. Apa Rasulullah enggak sadar? Sadar. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, jadi jangan dilihat kalau rusuh, nyokok itu. Kalau batal enggak digaruh, ya kalau mampu untuk mudah mengaruh ya bisa digaruh. Kalau mampu, ketel ya ke. Nggak usah, bukan terus dikatakan tidak khusyuk. Baik, saya lanjutkan tafsir ayat. Alladzina hum yura'una, yaitu orang-orang yang riya, ya'maluna bil a'mali li ajli riya'in nas, melakukan amalan hanya karena riya kepada orang-orang. Ada satu hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda alaihi wasallam, yaqulu man
dengan untuk riya. Nah, diamali dengan amalannya, sama Allahu bihi, maka Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiarkan aibnya. Ini mana sama Allah, disiarkan aibnya oleh Allah. Imma di dunia kata ulama atau di akhirat. Sami'ul, dia maha mendengar makhluknya. Wa sawwarahu, dan Allah merendahkannya. Wa haqqarahu, dan menghinakannya. Itu makna daripada hadis tersebut itu. Jadi man sama, jadi hanya ingin didengar, ingin dilihat, riya saja. Kemudian akhir dari ayat itu Allah berfirman, wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'una, dan orang-orang yang mencegah untuk memberi pinjam kepada orang lain al-ma'un, sesuatu yang berguna. Ini banyak tafsirnya nih. Qala al-Imam As-Sa'di, yamna'una i'ta' asy-syai'i alladhi la yadur i'ta'uhu, yaitu orang-orang yang mencegah orang lain untuk menerima pinjaman. Memberi pinjam saja, tidak sampai memberi juga termasuk sesuatu yang tidak, kalau diberikan kepada orang lain itu tidak akan berbahaya baginya. Ala wajhil 'ariyah, dengan cara diberi pinjam, itu 'ariyah. Awil hibah, diberikan saja. Kal ina, seperti wadah gelas, cangkir. Wadalwi, timba, gayung. Wal fa'si, al-fa'as itu kapak. Nah, wa nahwi dzalik, dan serupa itu. Mimma jarat al-'adatu bi badliha was samahati bihi, di mana kebiasaan di tengah-tengah masyarakat memang biasa dipinjamkan, minjam ante, minjam ini, minjam landu, nah gitu kan. Nah, minjam landu, cangkul, raceng. Fahaulai, dan orang-orang yang yamna'unal ma'un ini, li syiddati hirsihim yamna'unal ma'un, karena saking tamaknya mereka, saking bakhilnya mereka itu mencegah untuk memberi pinjam itu semua. Fa kaifa bima huwa aktsar minhu, apalagi bagaimana dengan sesuatu yang lebih dari yang disebutkan tadi, barang-barang yang ringan-ringan. Ibnu Abbas berkata, Al-Imam Al-Aufi menukil ucapan Ibnu Abbas. Nah, berkata Ibnu Abbas, ikhtalafan nasu fi dzalik, berbeda pendapat, ikhtilaf orang-orang penafsiran dari al-ma'un. Faminhum man qala yamna'una az-zakah, ada yang menafsirkan yamna'una al-ma'un, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa minhum man qala yamna'una at-ta'ah, mencegah untuk mengerjakan ketaatan. Wa minhum man qala yamna'una al-'ariyah, atau yang tidak mau memberi pinjaman barang-barang yang biasa-biasa dipinjamkan. Ini ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kemudian Al-Imam Ikrimah dari tabi'in berkata, ra'sul ma'un zakatul mal. Nah, ra'sul, paling tingginya al-ma'un, barang yang berguna itu adalah mengeluarkan zakat harta. Wa adnahu al-mankhal atau minkhal, alat pengajakan. Nah, alat pengajakan. Nah, wadalwi, timba. Wal ibrah, jarum. Minjem jarum, timba. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Terus berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadha alladhi qalahu Ikrimah hasanun, apa yang dikatakan oleh Ikrimah, kata Ibnu Katsir, itu bagus. Fa innahu yashmal al-aqwal kullaha, karena mencakup semua itu semua. Wa kulluha wa tarji'u kulluha ila syai'in wahid, semuanya kembali kepada satu. Apa itu? Wa huwa tarkul mu'awanah, yaitu tidak mau menolong bimalin au manfaatin, tidak mau menolong baik dengan harta atau dengan memberi manfaat orang lain, dipinjam, nah, dengan tenaga semampunya. Walihada, ini kata Ibnu Katsir, qala Muhammad ibnu Ka'bil, berkata, yamna'un al-ma'un. Al-ma'un di sini artinya al-ma'ruf,
yang mencegah orang lain untuk menerima kebaikan darinya. Walihada qala alaihi salatu wassalam fil hadis, ini hadis sahih dari Bukhari dan lain-lainnya, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan dalam bentuk apapun adalah sedekah. Kemudian Al-Imam Syekh berkata, wa fi hadhihi surah, Sa'di, dan dalam surat ini al-hathu ala ikramil yatimi wal masakin, ajakan supaya kita memuliakan anak yatim dan orang-orang miskin, wat tahdidi ala dzalik, dan ajakan untuk memuliakan orang miskin dan anak yatim, wa mura'atis sholati, ajakan untuk menjaga salat, wal muhafadzati 'alaiha wa 'alal ikhlas fiha wa fi jamil amal, dan supaya ikhlas dalam salat dan dalam semua pekerjaan. Tsumma qala Asy-Sa'di wal hathu, dalam surat ini juga ada perintah al-hathu, ajakan ala fi'lil ma'ruf wa badlil umuril khafifah, yaitu mengerjakan kebaikan dan mengerjakan sesuatu yang ringan, al-khafifah, ka'ariyatil ina, memberi pinjam wadah, wadalwi, timba, wal kitab, dan kitab, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Li'anna Allah damma man lam yaf'al dzalik, karena Allah mencela orang yang tidak melakukan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai di sini dulu wani kajian kita di surat Al-Ma'un. Baqi lana insyaallah ba'da hada surat Al-Kautsar ila akhiri as-suwar min al-Qur'an, surat An-Nas. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasa berengse sabar.